Kembali lagi di Reacting Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini kita akan membahas mengenai serial One Piece. Serial satu ini banyak diminati di seluruh dunia. Dalam anime ini juga kita belajar banyak hal dan memperdalam pengetahuan kita mengenai sejarah dunia. Di video kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai 10 makhluk mitologi yang muncul pada serial One Piece. Kemungkinan penulis manga ini yaitu Eiichiro Oda menunjukkan bahwa mitologi Yunani bukanlah mitos belaka. Ia memperlihatkan berbagai makhluk mitologi yang muncul pada jalan cerita One Piece. Lalu makhluk mitologi apa saja yang muncul itu kita bahas satu persatu. Makhluk mitologi biasanya punya ciri yang aneh meskipun berkembang dari legenda atau cerita rakyat daerah tertentu. Namun ada juga makhluk mitologi yang memang benar-benar ada dan dipercaya keberadaannya. Yang tak kalah aneh, tidak sedikit penampakan makhluk mitologi mempunyai wujud hybrid atau gabungan dari beberapa monster. Nah, ternyata ada loh makhluk mitologi pada serial One Piece. Inilah daftar makhluk mitologi yang ada pada serial One Piece. Yang pertama ada Phoenix. Dalam mitologi Mesir, Phoenix atau Phoenix adalah sejenis burung api legendaris yang keramat. Digambarkan burung ini memiliki bulu yang sangat indah berwarna merah dan keemasan. Phoenix juga memiliki umur yang sangat panjang yaitu 500 sampai 1461 tahun lamanya. Setelah hidup selama itu, Phoenix akan membakar dirinya sendiri. Lalu dari abu tersebut akan muncul Phoenix muda. Dalam One Piece, Phoenix merupakan salah satu kekuatan yang diberikan kepada pemakan buah iblis langka yang bertipe Zoan. Marco the Phoenix adalah pemakan buah iblis langka tersebut yang membuatnya dapat berubah menjadi burung Phoenix yang memiliki regenerasi yang sangat cepat. Marco merupakan kapten divisi pertama bajak laut Shirohige. Yang kedua ada Kraken. Kraken adalah seekor monster yang digambarkan sebagai makhluk raksasa yang berdiam di lautan wilayah Islandia dan Norwegia. Makhluk ini disebut sering menyerang kapal yang lewat dengan cara menggulungnya dengan tentakel raksasanya dan menariknya ke bawah. Kata Kraken sendiri berasal dari kata krake dari bahasa Skandinavia yang artinya merujuk kepada hewan yang tidak sehat atau sesuatu yang aneh. Kata ini masih digunakan di dalam bahasa Jerman modern untuk merujuk kepada gurita. Di dunia One Piece pun juga ada, bahkan ia bersahabat dengan Luffy. Kraken ini diberi nama Surume. Surume ini juga sangat kuat, mampu menghancurkan kapal, dan Surume juga sangat ditakuti di kalangan bajak laut. Berbeda dengan makhluk mitologi di dunia One Piece lainnya, mungkin Surume merupakan representasi dari Kraken yang mirip dengan versi dunia nyatanya. Dan yang ketiga ada Poseidon. Poseidon adalah penguasa laut sekaligus dewa gempa bumi dan kuda. Dia dikenal sebagai Neptunus. Poseidon memperoleh lautan sebagai daerah kekuasaannya. Poseidon selalu digambarkan sebagai pria berotot dan berjanggut yang membawa trisula yang kuat. Satu pukulan dari trisulanya dapat menghancurkan sebuah batu yang sangat besar. Dalam One Piece, Poseidon adalah salah satu dari 3 senjata kuno bersama dengan Pluton dan Uranus. Ini adalah duyung yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan para raja laut. Putri Shirahoshi memiliki kekuatan yang dapat memanggil para raja lautan. Itulah mengapa Putri Shirahoshi merupakan salah satu senjata kuno, yaitu Poseidon. Kemudian yang keempat ada Cerberus. Dalam mitologi Yunani, Cerberus adalah makhluk dari mitologi Yunani, hewan peliharaan Hades, sang dewa neraka. Cerberus digambarkan sebagai anjing berkepala 3 yang mampu menyemburkan api. Ia merupakan penguasa dunia bawah. Tujuannya adalah menjaga agar tidak ada arwah yang melarikan diri dari dunia arwah. Cerberus juga mempunyai kemampuan melacak dan menemukan arwah-arwah yang melarikan diri. Dalam One Piece, Cerberus adalah makhluk hasil buatan Dr. Hogback dan Moria. Kelompok topi jerami bertemu makhluk ini. Nami, Usopp, dan Chopper lari ketakutan ketika melihat makhluk ini di Thriller Bark. Tetapi berbeda dengan Luffy, ia malah menjadikan makhluk ini sebagai peliharaannya yang dapat ia tunggangi. Di nomor 5 ada Putri Duyung. Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang sampai kepala, sedangkan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah menyerupai ikan. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis yang termasuk golongan makhluk separuh manusia separuh hewan. Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik dan pemurah, menganugerahkan hadiah atau jatuh cinta pada manusia.
Di dunia One Piece, Putri Duyung atau mermaids bukan merupakan hewan, namun melainkan ras yang juga berteknologi dan budaya layaknya manusia. Ia memiliki ciri khas yang sama dengan mitologinya. Ia cantik dan seksi. Putri Duyung adalah salah satu dari dua ras utama yang menghuni laut. Yang lainnya adalah Fishman. Kedua ras diperintah oleh Great Knight of the Sea, yaitu Raja Neptunus. Nomor 6 ada Sphinx. Dalam mitologi, Sphinx adalah sosok makhluk yang berkepala manusia dan berbadan singa, mempunyai sayap dan berekor seperti ular. Sphinx inilah yang memakan banyak korban dan penculikan. Sphinx juga mengajukan teka-teki yang apabila tidak bisa menjawab, Sphinx akan memakannya seperti korban-korban lainnya. Dalam cerita One Piece, Sphinx merupakan bos dari Beast Hell di Impel Down level 2. Ia merupakan Beast Hell terkuat, namun tetap lemah dalam kecerdasan. Ia mampu menjebolkan satu lantai dengan pukulannya. Ia juga memiliki kekuatan cepat penyembuhan. Dan yang ketujuh ada Manticore. Dalam mitologi, Manticora adalah makhluk dalam legenda yang mirip dengan Sphinx di Mesir. Makhluk itu bertubuh singa merah, berkepala manusia pria dengan 3 deretan gigi tajam seperti hiu dan bersuara seperti terompet. Aspek lain tentang hewan tersebut berbeda antara suatu cerita dengan cerita lainnya. Bisa saja dikatakan bertanduk, bersayap, atau keduanya. Dalam cerita One Piece, Manticore adalah makhluk buas yang menjaga penjara terkuat, yaitu Impel Down. Ia sangat ganas dan suka mencabik-cabik tahanan yang kabur. Tidak hanya itu, ia sangat cepat berlari dan suka meniru suara manusia untuk menangkap tahanan yang kabur. Yang kedelapan ada Basilis. Dalam legenda, Basilis merupakan reptil legendaris terkenal sebagai raja ular dan dikatakan memiliki kekuatan untuk menyebabkan kematian dengan sekejap. Basilis ini sangat berbisa dan meninggalkan jejak macam racun mematikan di belakangnya. Basilis ini diduga ditetaskan oleh ayam jago dari telur ular atau kodok. Dalam cerita One Piece, makhluk mitologi ini adalah monster penjaga penjara Impel Down terkuat juga. Ia juga pimpinan dari makhluk-makhluk lainnya. Ia sangat besar dan tinggi. Ia mengejar tahanan dan menyerangnya dengan cara mematok seperti ayam. Padahal di Harry Potter itu, Basilis adalah ular besar raksasa yang sangat berbisa dan berbahaya. Yang kesembilan ada Minotaur. Dalam mitologi, Minotaur adalah monster berbentuk manusia yang berkepala banteng. Monster ini tinggal di tengah labirin yang rumit yang dirancang oleh arsitek Daedalus untuk menyimpan sang Minotaur. Setiap tahun, penduduk kota Athena harus mengirim 7 pemuda dan 7 gadis sebagai korban supaya tidak diserang. Monster ini akhirnya dibunuh oleh Theseus, pahlawan Yunani yang menyamar menjadi salah satu korban. Sebelumnya, dalam cerita One Piece, Minotaur adalah monster yang menjaga penjara Impel Down. Sama seperti Sphinx dan Manticore, Minotaur memiliki tubuh yang kuat dan sangat cepat pulih jika dikalahkan. Ia hanya menggunakan palu berbentuk lonjong untuk menghajar tahanan yang melarikan diri. Di nomor 10 yang terakhir ada Pegasus. Dalam legenda, Pegasus adalah seekor kuda jantan bersayap yang merupakan putra Poseidon dan Medusa dalam mitologi Yunani. Pegasus merupakan makhluk yang wujudnya menggambarkan adanya hubungan antara dewa-dewa dan iblis atau monster di dalam dunia kuno dan dunia klasik. Pegasus membantu Bellerophon, sang pahlawan, dalam perlawanannya melawan Chimaira dan bangsa Amazon. Suatu ketika, Bellerophon mencoba menerbangkan Pegasus ke Olympus, sehingga para dewa menghukumnya dan menjatuhkan Bellerophon dari Pegasus. Sejak saat itu, Pegasus menjadi pembawa petir untuk Zeus. Dalam cerita One Piece, Pegasus dinamakan menjadi Pierre, adalah burung pink pemakan Uma-Uma no Mi. Ia bisa menjadi kuda, dan ketika dalam bentuk campuran, orang-orang menganggapnya sebagai bentuk Pegasus. Tapi ya, jangan harap bentuk Pegasus ini seanggun Pegasus seperti di Saint Seiya misalnya, karena kita tahu kalau Oda yang gambar atau Oda yang bikin pasti nyeleneh. Dan di episode terbaru juga, di episode kemarin ya, ketika Lau menghadapi Kurohige, buah yang dimakan oleh Stronger tunggangan Doki itu bertipe Mythical Zoan Pegasus, modelnya Pegasus. Jadi di One Piece itu ada 2 Pegasus. Yang pertama Pierre yang ditunggangi oleh Gunval, yang kedua Stronger yang ditunggangi oleh Doki. Makhluk mitologi masih dipertanyakan keberadaannya, tetapi sebagian orang ingin mempercayai bahwa makhluk mitologi tersebut benar-benar ada. Lalu makhluk mitologi manakah yang kamu suka?
Jika kalian masih ada makhluk mitologi yang muncul di serial One Piece namun belum dibahas oleh Mimin, kalian bisa beritahukan di kolom komentar. Walaupun kita tahu ya, makhluk mitologi itu kalau di film atau di anime-anime lain itu epic, bagus, keren lah. Tapi kalau Oda atau di One Piece itu pasti nyeleneh. Bentuknya itu pasti nyeleneh banget. Yang mirip, yang bagus itu menurut Mimin ya cuma Phoenix aja. Yang lainnya itu nyeleneh. Apalagi para penjaga di Impel Down itu bentuknya lucu-lucu banget malah. Nah, mungkin sekian video kali ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.